Baik, terima kasih. Pertama-tama saya Yonas Alphonse Nusi, Ketua Umum Garuda Merah Putih Republik Indonesia, dan juga anggota DPR Papua. Saya di DPR masuk lewat putusan adat dari wilayah Sereri dan berada di DPR, ada di Komisi 1 yang membidangi bidang pemerintahan dan juga keamanan, dan sampai saat ini kita mengucap syukur oleh karena hak konstitusi rakyat Papua sudah mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Undang-Undang Otonomi Khusus yang sudah kita jalani sampai dengan saat ini. Perlu sekali kita bersama-sama melihat sebuah proses perubahan pembangunan yang perlahan-lahan namun pasti akan dilakukan secara baik dan terus-menerus di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah tanah Papua, khususnya Provinsi Papua dan juga provinsi-provinsi yang lain yang baru saja dimekarkan dalam rangka percepatan perubahan pembangunan di tanah Papua. Olehnya itu, di dalam kehidupan kemasyarakatan dan lain sebagainya, ada begitu banyak pergerakan-pergerakan kelompok-kelompok yang senantiasa mengganggu stabilitas, keamanan, dan lain sebagainya, yang mencederai kehidupan bangsa dan negara, kehidupan bermasyarakat, yang sampai saat ini terdengar ada di setiap komunitas kehidupan masyarakat, dan itu terjadi dari waktu ke waktu. Selama kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di seluruh tanah Papua masih berpikir, melakukan tindakan-tindakan kriminal menentang hukum positif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka selama itu pula ada penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak keamanan, yaitu TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Olehnya itu, ada kejadian-kejadian yang kita ikuti bersama-sama di pihak masyarakat maupun pihak TNI Polri, yang kita saksikan bersama-sama begitu menyita perhatian, dan juga anak-anak bangsa ini jatuh bersama-sama, jatuh berkali-kali di dalam kehidupan masyarakat. Olehnya itu, baru saja kita melihat bahwa ada kejadian yang baru saja dispiralkan, dan itu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Saya ingin menyampaikan bahwa ada komitmen dari pemimpin bangsa yang memimpin di Provinsi Papua, Bapak Panglima dan Bapak Kapolda, menyampaikan secara terbuka permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di tanah Papua, bahwa pemimpin memiliki komitmen, memiliki sebuah kepastian bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk bertindak secara cepat untuk melihat oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat, apapun caranya.
Olehnya itu saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada semua pihak, mari kita bersama-sama untuk memberikan kepercayaan penuh terhadap apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan dari sebuah penyampaian secara terbuka oleh Panglima Kodam 17 Cenderawasih kepada kita semua. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita ada pemimpin yang hari ini ada bersama-sama dengan rakyatnya. Olehnya itu, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh pemuda, mahasiswa yang ada. Mari kita bersama-sama menghormati, menjaga kebersamaan kita. Lalu kalau kita menyampaikan aspirasi ini, kita sampaikan saja secara baik dan damai. Tidak boleh ada pernyataan-pernyataan yang seakan-akan kita ingin untuk memberikan pernyataan yang mengganggu stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi ada pernyataan bahwa nanti mau pisah dari NKRI dan lain sebagainya. Saya kira ini bukan bergeningnya yang tepat. Tetapi mari kita dudukkan persoalan ini dengan baik dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk melakukan penegakan hukum ini dapat terjadi dengan baik. Saya sangat percaya dan meyakini bahwa kita ada punya pemimpin yang telah berada bersama-sama dengan masyarakat dan menyampaikan secara terbuka dan memberikan ketenangan bahwa mereka siap melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh kita sebagai tokoh yang ada di masyarakat adat maupun tokoh agama untuk bisa menyampaikan secara terbuka kepada setiap kita bahwa mari kita bersama-sama untuk menjaga situasi yang damai, situasi yang tenang untuk bisa mengawal pelaksanaan pembangunan nasional yang kita harapkan bersama. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama di tanah Papua untuk sebuah kedamaian dan keberlangsungan pembangunan nasional di tanah Papua. Kalau ada pihak-pihak yang datang mengganggu, mengajak dan lain sebagainya, kita juga harus mampu menyampaikan dengan baik kepada mereka bahwa jangan memprovokasi kehidupan kebersamaan yang sudah terbangun dengan baik di tanah Papua. Ini yang perlu kita dapatkan dari sebuah kebersamaan kita yang kita sudah dapatkan selama ini. Ini yang penting sekali kita memberikan perhatian dengan baik, sehingga kalau ada kelompok-kelompok yang ingin masih tetap menyampaikan hal-hal secara terbuka, memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, saya mohon untuk kita sudahi ini, karena persoalan Papua dalam NKRI sudah selesai. Saya juga menghimbau kepada seluruh para pegiat-pegiat anak-anak Papua atau tokoh-tokoh Papua yang ada di luar negeri, bahwa mari memberikan pencerahan dengan baik bahwa kita sudahi, karena persoalan Papua di PBB sudah selesai. Kita tetap ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita lagi jangan memberikan harapan-harapan yang tidak tepat kepada masyarakat di seluruh tanah Papua, sehingga tidak terprovokasi untuk melakukan gerakan-gerakan menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang penting sekali. Jangan lagi kita memberikan harapan-harapan kepada masyarakat di seluruh tanah Papua bahwa persoalan PBB, persoalan Papua masih diakomodir di PBB. Kita sudahi ini karena memang tidak ada lagi agenda yang bicara tentang Papua di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Papua telah selesai, final, dan ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mari, waktunya kini telah tiba untuk kita bergandengan tangan bersama-sama membangun Papua. Wilayah-wilayah yang sudah dimekarkan, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan, saling melakukan komunikasi apa saja yang kita bisa lakukan dalam rangka mengangkat sebuah perubahan-perubahan baru, giat-giat kreatif
yang dimiliki oleh masyarakat Papua untuk apa? Untuk sebuah proses pembangunan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga sudah harus mampu mempersiapkan generasi-generasi baru kita untuk masuk di dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang kita inginkan bersama untuk kita dapatkan lewat kesempatan-kesempatan yang kita dapatkan dalam sistem negara. Ini yang kita lakukan bersama-sama dalam mencapai harapan-harapan besar yang mana kita masuk bersama-sama dalam sistem untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mulai dari timur Indonesia, tanah Papua, untuk Nusantara. Ini yang kami ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa baik untuk dapat kita bersama-sama bergandengan tangan membangun tanah Papua. Demikian, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam hari perayaan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan jawaban untuk memberikan kepastian bahwa kita hidup dalam sebuah kedamaian karena Yesus mati dan bangkit untuk kita semua. Terima kasih.